Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk terus terhubung dengan Tuhan melalui firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kemurahan, kasih setiamu terus ada bagi kami sepanjang hidup kami. Kami boleh beraktivitas hari ini itu semua karena Tuhan. Tuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah menjadi pegangan hidup bagi kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul menghidupi kasih yang berkorban. Ayat firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghidupi kasih yang berkorban. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kasih sejati bukan hanya tentang perasaan atau kata-kata, tapi tindakan nyata yang menunjukkan pengorbanan dan kepedulian bagi orang lain. Dalam ayat ini, Paulus mengajarkan bahwa menghidupi kasih berarti meneladani Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah yang akan kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah menjadi penurut Allah, hidup yang meneladani Kristus. Paulus memulai dengan panggilan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Artinya, kita harus meniru karakter dan tindakannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita terus berada dalam kasih Tuhan. Terus menjadi orang-orang yang taat akan Allah. Orang-orang yang mau mengikuti kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sejati itu bekerja? Kasih yang sabar, penuh belas kasih, mengampuni dan rela berkorban bagi orang lain. Sebagai anak-anaknya kita harus hidup dengan cara yang sama seperti Kristus hidup. Kemudian kita harus hidup dalam kasih yang berkorban. Kristus adalah teladan utama dalam kasih yang berkorban. Dia tidak hanya berkata bahwa dia mengasihi kita, tapi dia menyerahkan dirinya sebagai korban bagi kita. Kasihnya yang begitu besar pada kita, sehingga dia memberikan nyawanya bagi kita. Kasih sejati bukan hanya tentang memberikan sesuatu dari kelimpahan kita, tetapi juga rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Ini berarti kita mengampuni mereka yang menyakiti kita, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, melayani dengan kerendahan hati tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang sejati tidak hanya terwujud dalam hal besar, tetapi juga dalam tindakan kecil sehari-hari, seperti menolong orang yang membutuhkan, bersabar dalam menghadapi orang lain, atau memberikan waktu untuk mendengar mereka yang sedang dalam kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah korban yang harum bagi Allah. Yesus memberikan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Artinya pengorbanannya menyenangkan hati Bapa. Demikian juga ketika kita hidup dalam kasih yang berkorban. Hidup kita juga akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kasih yang berkorban bukan hanya membawa berkat bagi orang lain, tetapi juga menjadi bentuk hidup yang sejati bagi Tuhan. Mari pagi hari ini, apakah kita sudah meneladani kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa lebih rela berkorban untuk orang lain seperti Yesus telah berkorban bagi kita? Dan apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan untuk menjadi persembahan yang sejati? Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran ini. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah pagi hari ini kami boleh meneladani kasih-Mu. Bagaimana kami meneladani kasih-Mu yang begitu besar, yang berkorban bagi kami, yang sudah Engkau tebus. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan orang lain dapat merasakan kasih.
dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di dalam studi kami, atau dimanapun kami berada, kami mau menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.